Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat sebleker yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita dapat bertemu kembali pada tempat yang sama, akan tetapi waktunya berbeda. Sekarang siang-siang ya, pulang dari Jumatan. Ya, sebelum dimulai para sahabat sabrek pencet tombol abang-abangnya, sebreker ya. Lah pokoknya mas sebrek. Sebelumnya kami atau saya akan menanggapi pertanyaan daripada saudara Mahrus Ali atau Aus ya, bos es pocok. Bahwasanya kalau dilihat dari pertanyaannya itu, jika tidak menikah apakah masih termasuk dari umatnya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Coba kita jawab dari hadis an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Itu hadisnya dalam Bulughul Maram. Jadi di situ yang dimaksud falaysa minni, bukan dari golonganku, itu jika raghiba. Makna raghiba itu artinya membenci. Para ulama maknanya membenci. Artinya apa? Jika membenci sunnahku, yaitu nikah, jika membenci nikah terus tidak nikah, maka falaysa minni, bukan dari golonganku. Ataupun jika orang yang membenci nikah akhirnya zina terus, dia tidak menikah secara sah, ijab kabul, akan tetapi hubungannya seperti suami istri, itu bukan dari golonganku menurut Rasulullah. Jika permasalahannya benci nikahnya. Akan tetapi jika tidak membenci, adapun sudah ikhtiar, tidak dapat, maka itu tidak termasuk bagian dari falaysa minni. Dan juga jika tidak menikahnya itu karena sibuk dengan ilmu, maka itu juga tidak termasuk pada falaysa minni. Kita ngudut dulu, ngopi dulu ya. Ayo. Para sahabat, jika menikahnya lantaran karena tidak mau menafkahi atau biayanya mahal, tidak cukup uang, tapi levelnya pengen dhuwur, levelnya tinggi, pengen yang cantik, yang seksi dan lain sebagainya, maka saran saya, jika keinginannya seperti itu akhirnya tidak mendapatkan cewek-cewek karena kapasitas ekonominya kurang sedangkan levelnya tinggi, solusi dari saya mendingan menikahi jin. Karena jin itu tidak butuh skincare, maskara, dan juga alat-alat kosmetik. Ya mendingan nikah saja sama jin. Jin mah enak, tinggal berubah menjadi seperti apa yang diinginkan. Nah, pada kali ini kita akan membahas, bolehkah manusia menikah dengan jin? Bagaimanakah menurut pandangan para ulama jika manusia menikahi jin? Baik itu manusia laki-laki menikah dengan jin perempuan, dan juga dari
manusia perempuan menikahi jin laki-laki itu bagaimana hukumnya? Kita akan coba terangkan menurut pendapatnya beberapa ulama. Yang pertama yang saya akan terangkan adalah pendapat yang membolehkan menikah dengan jin. Ikhtalafal ulama fin nikahil jinni awil jinniyati. Terdapat ikhtilaf dari para ulama dalam menikahi jin laki-laki maupun menikahi jin perempuan. Faqala al-Imam Muhammad Ar-Ramli fi Nihayatil Muhtaj. Berkata Muhammad Ar-Ramli di dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Apa menurut pendapatnya Imam Ar-Ramli? Yajuzu boleh lil adamiyyi nikahul jinniyati wa aksuhu, boleh menikahi jin dari kalangan laki-laki atau nikahul jinniyati ataupun menikahi jin dari kalangan perempuan. Boleh menikahi jin dari kalangan laki-laki atau laki-laki menikahi jin perempuan, wa aksuhu, dan boleh seorang perempuan, manusia perempuan menikahi jin laki-laki. Itu menurut pendapatnya Imam Ar-Ramli di dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj. Wa yajuzu, dan boleh wat'uha, menjima jinniyah, menjima atau mensetubuhi jin perempuan. Begitu juga sebaliknya boleh. An ghalaba ala dhannihi annaha zaujatuhu walau ala surati khimaratin. Boleh jika telah menang atas prasangkanya terhadap jinniyah zaujatuhu walau ala surati khiratin. Jika kita yakin bahwa jin tersebut itu, kita yakin bahwa mensetubuhinya itu boleh meskipun jin tersebut bentuknya surati khimaratin, seperti keledai, terus kitanya yakin nih boleh nih menjima istri saya, bahwa menganggap bahwa jin itu istri saya meskipun bentuknya dalam seperti khimar, keledai, terus kitanya yakin bahwa itu adalah istri saya, maka boleh kita menjimanya. Itu menurut pendapatnya Imam Ar-Ramli. Mathalan wa thabatat ahkamun nikahi lil insiyyi minhuma. Seperti persamanya apa yang telah ditetapkan tentang hukum-hukumnya nikah terhadap pada manusia terhadap jinniyah. Hukum-hukum manusia yang menikahi jinniyah. Fayantaqadhu mangka batal wudu'uhu bimasiha. Jika kita menganggap bahwa jin tersebut adalah istri kita atau suami kita, fayantaqadhu, maka batal wudu'uhu, wudu'nya orang tersebut, bimasiha, dengan cara memegang istri kita atau jin. Jika istri kita itu jin perempuan, terus kitanya punya wudu, memegang istri kita, maka batal wudunya, sama hukumnya seperti menikahi sesama perempuan, itu batal ya. Begitu juga sebaliknya, ketika perempuan menikahi jin laki-laki, ketika bersentuhan maka batal wudunya. Itu menurut pendapatnya Imam Ar-Ramli. Wa yajibul ghuslu biwatiha wa ghairi dzalik wa min wa annahu yajibu alai ayunfiqu alaiha. Dan wajib pada orang tersebut al-ghuslu, mandi ketika biwatiha, ketika setelah selesai berjima, sama seperti dengan orang biasa. Ketika habis jima ya wajib mandi meskipun jin itunya ya, pasangan kitanya jin. Wa ghairi dzalik, atau selain itu. Wa min wa annahu yajibu alaihi ayyunfiqu alaiha ma yunfiquhu 'alal adamiyati law kanat zaujatan. Dan sungguhnya anak Adam itu wajib menafkahi anak Adam ayyunfiqu alaiha. Jadi jika mempunyai anak dari hasil pernikahannya dengan jin, maka hukumnya sama seperti kita menikahi sesama manusia, yaitu wajib menafkahi ya.
alal adami itu laukana zaujatan, dan menafkahi pasangan kita, istri kita ya dinafkahi meskipun dalam bentuk jin. Akan tetapi nafkah jin itu beda dengan nafkah manusia. Kalau manusia kan harus sudah pakai uang nafkahnya, tapi kalau jin nggak pakai uang, nggak butuh skincare, nggak butuh maskara. Ya, paham ya sahabat? Itu pendapat yang membolehkan menikahi dengan jin. Kita ngopi dulu. Lantas, ulama yang tidak membolehkan dengan jin itu ada tidak? Ada para sahabat. Kita bacakan. Wa qala al-Imam As-Suyuti fil ashbahi wan nadhairi. Dan berkata Imam As-Suyuti di dalam kitab Ashbahi wan Nadhair, pendapatnya Imam Suyuti ialah la yajuzu, tidak boleh, lahu maring man ayyatazawwaja bi imra'atin minal jinni, tidak boleh seseorang menikahi jin perempuan, atau tidak boleh menikahi perempuan minal jinni, dari bangsa jin. Tidak boleh manusia menikahi perempuan dari bangsa jin. Limafhumil ayataini al-karimataini. Kenapa tidak boleh? Karena dipahaminya dari dua ayatnya Allah al-karimataini, yang dua ayat yang mulia. Apa ayatnya? Yang dikutip oleh Imam As-Suyuti ialah faqaulu ta'ala fi suratin Nahli, di dalam perkataannya Allah Ta'ala di dalam surat An-Nahl, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, dan wa qawluhu fi suratir Rum, dan di dalam surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Karena di dalam ayat tersebut Allah berfirman, kita itu dianjurkan atau disunnahkan menikah atau diperintahkan menikah min anfusikum, dari jenis kita, bukan dari jenis jin, kata Imam As-Suyuti. Maka orang yang menikahi jin itu tidak boleh, karena itu bertentangan dengan ayat ini al-karimataini. Ya. Lalu Imam Suyuti menukil dalilnya, waqalal Jamal As-Sijistani minal Hanafiyati fi kitabi Muniyatil Mufti. Imam Suyuti menukil perkataannya Syekh Jamal As-Sijistani dari madhab Hanafiyah di dalam kitabnya Muniyatil Mufti. Apa menurut Syekh Sijistan? La yajuzu boleh, la yajuzu tidak boleh, al-munakahatu bainal insi wal jinni wa insanul ma'i li ikhtilafil jinsi. Menurut Syekh Sijistan dalam kitabnya Muniyatil Mufti, yang Muniyatil Mufti anil Fatawa As-Sirajiyah, tidak boleh menikahi atau melakukan pernikahan bainal insi wal jinni, antara manusia dengan jin. Mengapa tidak boleh? Wa insanul ma'i li ikhtilafil jinni, karena manusia itu dari sebangsa air, sedangkan sebangsa air itu berbeda dengan sebangsa jin, yang bangsa jin terbuat dari api. Artinya apa? Tidak mungkin manusia atau maninya, spermanya laki-laki itu masuk ke dalam rahimnya jinniyah, jin perempuan, karena rahimnya jinniyah itu terbuat dari api. Tidak mungkin air bisa membuahi api, karena itu tidak logis menurut Syekh Sijistan. Tidak logis manusia sperma dari air, manusia yang terbuat dari air membuahi api. Begitu juga sebaliknya, api yang membuahi rahim manusia yang terbuat dari api, terbuat dari air. Paham ya sahabat? Jadi tidak masuk logika menurut Syekh Sijistan kalau manusia menikahi dengan jin. Adapun menurut Imam
Imam Ar-Romli itu boleh bercumbu berapa itu boleh berjima dengan jin. Tetapi kalau dalam pembuahan itu masih iskal. Masa iya manusia yang terbuat dari air itu bisa membuahi api? Begitu juga sebaliknya. Itu tidak masuk akal. Dan juga Imam Asyuyuti meriwayatkan waruya aniz Zuhri annahu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nikahil jinni. Ada sebuah riwayat dari Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri ini tabi'in. Jadi hadis ini termasuknya musalsal. Sumbernya dari tabi'in. Akan tetapi hadis ini hadis musalsal itu tidak menggantungkan kepada sahabat, tabi'innya itu tidak menggantungkan terhadap sahabat, tapi langsung ke qala Rasulullah. Itu namanya musalsal. Hadis musalsal itu boleh menjadi hujjah menurut para ulama. Apa kata Rasulullah? Nah, Rasulullah SAW an nikahil jinni, bahwa Imam Az-Zuhri menurut Rasulullah itu tidak boleh menikahi dari jenis jin. Nah, demikian ikhtilafal ulama antara menikahi jin, manusia menikahi jin laki-laki atau manusia perempuan menikahi dari jin kepada jin perempuan. Dua ini ulama ini ikhtilaf, berbeda pendapat. Kita menikah tinggal mau mengikuti pendapatnya siapa. Jika kita menikah tidak mau menafkahi, tidak mau membeli skincare mahal, tapi pengennya levelnya tinggi, maka menikahlah dengan jin. Akan tetapi kita harus semangat cari uang, cari rezeki, ya, nafkahi istri kita, ya. Jangan frustasi akhirnya nikah bela karo jin, karo Nyi Roro Kidul. Enak karo jin mah bisa berubah-ubah, ya, bisa jadi Krisdayanti misalkan, gitu. Para hadirin, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada keterangan yang salah, baik itu secara lisan maupun tempat yang kurang mengenakan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa pokoknya sebreaker, ya, like, share, komen. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ya tunggu saja pembahasan yang akan kami bawakan kembali. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.